Tren ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini nampak dari berkembangnya lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, baik itu di perbankan, adanya bank syariah, BPR syariah dan yang lainnya, ataupun lembaga keuangan syariah non-bank seperti terdapat asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain. Salah satu faktor yang membuat lembaga keuangan syariah berkembang begitu pesat adalah kesadaran masyarakat muslim yang ada di Indonesia bahwasanya sistem lembaga keuangan konvensional yang sekarang berkembang basisnya adalah riba, yang mana riba merupakan sesuatu yang haram hukumnya bagi kita umat Islam. Maka dari itu semakin banyak umat Islam yang beralih dari lembaga keuangan konvensional menuju lembaga keuangan syariah. Selain lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang profit atau keuntungan, juga terdapat lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang non-profit, nirlaba atau kegiatan sosial. Seperti misalnya terdapat lembaga filantropi Islam, lembaga zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang berkembang. Di Indonesia kita tahu ada Badan Wakaf Indonesia, kemudian Badan Amil Zakat Nasional yang diinisiasi oleh pemerintah. Selain itu juga terdapat lembaga amil zakat yang berkembang yang diinisiasi oleh masyarakat. Dengan melihat perkembangan yang sangat besar tersebut, maka ilmu tentang ekonomi Islam atau pengetahuan tentang ekonomi syariah menjadi suatu kebutuhan umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau boleh dikatakan, ekonomi syariah itu merupakan interkoneksi dan juga relasi antara tiga disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu ekonomi, kemudian yang kedua adalah ilmu filsafat, dan yang ketiga adalah fikih muamalah. Kenapa kemudian dikatakan ekonomi syariah terkait ilmu ekonomi? Karena dalam ekonomi syariah kita membahas dan juga mencangkup pembahasan di dalamnya terkait apa yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi. Mulai kita mempelajari ilmu ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian kebijakan fiskal, kebijakan moneter, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya modal, akan tetapi dilihat dari sudut pandang dan juga perspektif Islam. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan terkait dengan ilmu filsafat? Karena dalam ilmu ini kita akan mempelajari hal yang mendasar. Kenapa ekonomi Islam itu berbeda dengan sistem ekonomi yang lain, baik itu ekonomi sosialis ataupun ekonomi kapitalis. Kenapa ekonomi Islam disebut juga ekonomi ilahiyah misalnya, yang berasaskan nilai-nilai ketuhanan. Kenapa ekonomi Islam dikatakan sebagai ekonomi yang sifatnya akhlakiyah, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kenapa ekonomi syariah itu sangat identik dengan fikih muamalah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ilmu ekonomi kita berbicara mengenai harta, dan dalam pembahasan di Islam kita tahu bahwa masalah harta ini sangat detail dibahas dalam fikih muamalah. Bagaimana konsep harta dalam Islam, kemudian bagaimana terjadinya perpindahan kepemilikan terhadap harta yang itu terjadi melalui akad, dan juga bagaimana hak kewajiban masing-masing pihak yang melakukan akad, dan seterusnya. Prospek kerja dari lulusan ekonomi syariah. Tentu yang pertama adalah sebagai praktisi di lembaga keuangan syariah. Sebagaimana telah kita urai di awal tadi, bahwa lembaga keuangan syariah itu perkembangannya begitu sangat luar biasa di Indonesia, sehingga membutuhkan SDM yang memang mumpuni untuk menjalankan praktek ekonomi syariah. Dan lulusan ekonomi syariah berpeluang besar untuk menjadi karyawan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua adalah akademisi atau peneliti. Lulusan program studi ekonomi syariah juga dipersiapkan untuk menjadi seorang ekonom yang punya basis keilmuan Islam yang kuat. Prospek kerja di bidang ini misalnya adalah sebagai seorang dosen dan peneliti. Dengan semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia membuka program studi ekonomi syariah, sehingga secara otomatis juga akan membutuhkan tenaga-tenaga pendidik atau dosen-dosen yang punya keilmuan atau basic ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga adalah wirausahawan muslim atau pebisnis islami. Dalam menjalankan bisnis, umat Islam dituntut untuk melakukan semua yang terkait bisnis itu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
Semua aktivitas bisnis, mulai dari aktivitas produksi, distribusi, baik itu barang ataupun jasa, bagaimana kita memasarkan produk, melakukan perencanaan, dan memanage sumber daya insani, haruslah berlandaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah badan khusus yang dibuat di dalam lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi semua aktivitas yang ada di lembaga keuangan tersebut supaya sejalan dengan syariah Islam. Di dalam lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk untuk menjamin semua produk, jasa, dan sistem operasional lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang kelima adalah konsultan bisnis syariah. Saat ini bisnis syariah sangat marak sekali dijalankan oleh umat Islam yang ada di Indonesia. Sehingga banyak para pebisnis yang membutuhkan jasa seorang konsultan bisnis supaya aktivitas bisnisnya sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.